Misalnya ada orang yang auranya redup, Mm-mm. nggak enak banget dilihat gitu ya. Itu terapinya gimana? Terapi auranya diapakan? Terapi auranya saya ada teknik terapinya, terutama sih yang paling gampang itu di wajah, di pelepasan emosinya. Jadi Hmm, sambil saya sentuh, rilis ya. ya sambil saya sentuh kepalanya, ya pertama itu ada forgiveness terapi gitu. Jadi pelepasan di situ ada beberapa titik di wajah yang Hmm. disentuh Oh, gitu. senantiasa dipenuhi rasa syukur yang tiada terhingga, itu emang benar-benar berpengaruh terhadap awet muda dan awet hidup gak sih? Iya Mas, jadi kan ketika kita sampah-sampah emosi, pikiran dan perasaan yang Heeh, dilepaskan, heeh. otomatis kan apa yang masuk ke dalam tubuh kita nih dari ujung rambut sampai ujung kaki kan gak ada sampah. Jadi sel-sel tubuh kita kan terus nggak menua ya, dan selnya berganti lagi gitu. Jadi kan menurut penelitian ya 90% penyakit dan penyakit dan nasib ya dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan yang disebut ini dengan persepsi gitu. Nah, saya fokus di sini. Jadi mau klien saya sakit apa aja gitu ya, Ya. udah di perasaannya tuh yang saya selesaikan. Kadang kalau yang stroke aja, misalnya ya, udah selesai saya terapi, tangan kanannya kan awalnya nggak bisa megang botol minum aqua yang besar itu ya. Pas udah saya terapi dia bingung, loh kok bisa megang katanya gitu. Sahabat semuanya, kita sekarang kedatangan tamu baru, namanya Bu Vera ya. Bu Vera, kita akan ngobrol sesuatu hal mungkin yang yang agak beda kali ya. Ya. Rata-rata orang ngomong kecantikan itu kan based on skincare dan lain sebagainya gitu. Mungkin sekarang kita akan masuk ke wilayah soul care gitu ya. Menurut Bu Vera gitu, cantik versi umum, versi masyarakat dengan cantik versi energi itu bedanya apa? Versi umum itu kan putih misalnya ya, atau rambutnya yang begini atau rambutnya begitu, mata begini, mata begitu, hidung ini, segala macam lah ya. Semua tentang fisik. Tetapi kalau cantik, kalau yang disebut cantik dari dalam gitu kan ya Mas ya, mungkin aja nggak cantik secara fisik, tapi terlihatnya enak, nggak bosenin. Terus kalau deket dia tuh tenang. Iya. Terus kalau ngobrol tuh nyaman. Nah, jadi karena cantik gak ada ukurannya, jadi apa ya Pak, ukurannya tuh nggak ada. Tapi kalau dari dalam ya itu yang tadi saya bilang. Aura charming ya. Aura Charming, ya itu adalah brand yang diberikan oleh kiai saya. Karena dulu saya tuh pengen banget bantuin banyak orang. Tapinya tuh bantunya cantik tanpa make up, sehat tanpa obat gitu. Karena kan banyak banget ya kalau kita lihat tuh orang yang sakit udah minum obat banyak tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Sama juga ini kalau tadi kita ngomongin cantik pakai skincare tuh banyak banget kan. Tapi banyak juga sih sebenarnya nggak menyehatkan wajah karena nggak cocok dipaksain. Nah, Aku gitu. juga punya sih temen-temen gitu. Dia itu cantik tapi memang tanpa make up gitu ya. Artinya bukan berarti terus sama sekali tanpa make up ya. Mungkin make up ala kadarnya, bukan seperti yang habis budget besar gitu ya. Nah itu indikator dari apa? Orang yang bisa seperti itu tuh kenapa gitu? Ada faktor energi di batinnya yang berbeda kah? Bersih kah? Stabil kah? Atau seperti apa Bu Vera? Oke, saya kan praktisi aura. Jadi aura ini bukan yang mistis ya Mas, kan ada yang diinjus pakai apalah gitu ya. Saya tuh enggak. Jadi saya lebih fokus bagaimana aura yang memancar itu dari dalam diri. Kalau kita tahu kan aura tuh ada pancaran bioenergi yang keluar dari tubuh. Nah, atas hasil dari aktivitas sehari-hari. Nah, aktivitas sehari-hari ini bukan tentang aktivitas fisik, tetapi aktivitas perasaannya. Oke. Nah, indikatornya itu ketika sampah-sampah di pikiran dan perasaan minimal. Minimal kita bisa kendalikan. Oke. Karena yang namanya marah, sedih, takut itu kan emosi dasar yang nggak bisa kita pungkiri, harus nggak ada ya. Karena sebenarnya tujuan Allah memberikan itu semua adalah untuk membantu kita kan.
gitu sih. Jadi kalau seseorang tuh hidupnya lebih dominan cemas, terus kemudian overthinking, suka marah, otomatis itu akan bisa terlihat dari wajahnya secara fisik. Pasti kelihatan Mas, secara fisik itu ya kelihatan otomatis kan kalau mata itu kan kita sebut jendela jiwa ya nggak? Ah, Jadi udah pasti kelihatan nih dari pancaran matanya aja gitu. Nah sebenarnya kan itu adalah akumulasi dari nggak cuma sehari 2 hari, itu akumulasi dari kita kecil karena kan pola terjadinya pola itu. diulang Ya, terus gitu ya. ya. Dan kan saya selain saya seorang terapis, yang klien saya juga banyak banget ya Mas yang stroke, kanker payudara, Iya. terus apa namanya jantung koroner, aduh saya lupa banyak banget lah pokoknya. Tapi gini, bentar. Kalau misalnya ada orang yang auranya redup, nggak enak banget dilihat gitu ya. Itu terapinya gimana? Terapi auranya diapakan? Terapi auranya saya ada teknik terapinya, terutama sih yang paling gampang itu di wajah, di pelepasan emosinya. Jadi sambil saya sentuh, Rilis ya. ya sambil saya sentuh kepalanya, ya pertama itu ada forgiveness terapi gitu. Jadi pelepasan di situ ada beberapa titik di wajah yang disentuh gitu. Oke. Dan mohon maaf, untuk hasilnya dari pelepasan itu, apakah kemudian rata-rata langsung ada perubahan gitu ya? Atau memang menunggu pelepasan yang diajarin sama Bu Vera itu dilakukan sama klien, direpetisi berulang-ulang terus di rumah atau bagaimana? Hasil terapinya langsung Mas, langsung ya, langsung. Dan itu menjadi nggak cuma hari itu aja, maksudnya ajaib kilat gitu kan, nggak sulap gitu, tetapi ini terbawa sampai ke hari-hari berikutnya. Perubahan lebih tenangnya, terus lebih bisa melihat sesuatu dengan apa adanya gitu, kayak gitu. Ada nggak Bu kebiasaan sehari-hari yang mungkin jarang disadari sama teman-teman yang sebenarnya itu sangat berkontribusi besar terhadap aura kita yang makin redup gitu. Nah, aura itu apakah kemudian di sekitaran wajah aja atau seluruh tubuh atau bagaimana sih Bu? Jadi aura itu kan di seluruh tubuh ya, karena semua ini kan memancar, terutama itu dari perasaan. Oke. Nah, banyak orang yang nggak sadarin ya Mas bahwa aura jadi redup itu kan bukan cuma aura mukanya jadi nggak enak dilihat gitu ya, tetapi sebenarnya popularitas juga menurun, energi kita juga jadi habis, jadi lemas. Itu vibrasi udah otomatis ya, low vibrasi kita. Lalu yang paling susah itu kan impian kita jadi pudar. Semua impian, semua keinginan itu jadi sulit. Banyak orang kan bilang, kok kayaknya hidup gue gini-gini aja ya. Apa yang gue inginkan tuh nggak tercapai. Kenapa sih ini terjadi kan gitu? Nah, karena banyaknya di perasaan itu isinya suka menyesal tentang masa lalu, khawatir tentang masa depan, terus terutama memendam masalah punya masalah, terus dendam yang nggak berkesudahan, terus takut. Nah, sebenarnya kan ya kalau saya terapi, semua orang itu saya cuma minta mereka kenali. Kadang-kadang kita nggak kenal ya, menyesali tentang masa lalu. Ini kan sebenarnya kolaborasi dari 3 emosi dasar yang ada, marah, sedih, takut. Setelah ini diselesaikan, marah, sedih, takut itu akhirnya jadi tahu sebenarnya suka nyeselin masalah itu karena ada komposisi emosi ini. Setelah ini diselesaikan dan kita tahu, lalu kan kita tanya lagi ke diri sendiri ya, apa yang menyebabkan marah, apa yang menyebabkan sedih dan takut. Nanti setelah baru itu aja ya Mas, saya belum ada apa-apa lagi, dari situ udah selesai. Udah bisa tahu, oh ya gitu. Nah, kita itu tanpa sadar lagi kita pendam aja tuh, marah, sedih, takut, pendam lagi, sampai nggak tahu kapannya, sehingga kita juga nggak tahu ini marah atau sedih atau takut karena udah kolaborasi dan udah muncul emosi-emosi lainnya. Dan itu yang jarang teman-teman sadari, sehingga itu terus-menerus ada.
Oke. Gitu. Nah, misal nih, Mm-mm. aku lama nih nggak ketemu sama sahabatku ini ya. Mm. Tak lihat auranya menurun. Nah, mungkin terlalu hektik misal ini Oke, ya. iya, 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 iya. Terlalu hektik ngurus ini, ngurus itu gitu ya. Sehingga kemudian auranya menurun. Nah, butuh berapa lama dalam terapi itu? Nggak lama ya, Ci. Kemarin tuh kan saya ketemu teman saya, udah kelihatan. Cuma kalau saya itu kan nggak pernah suka bacain langsung, Mas. Kayaknya ini dia auranya enggak. Tapi saya udah lihat. Karena kan sebenarnya kelihatan ya. Hmm. Lalu ya udah ngobrol-ngobrol-ngobrol, nggak butuh lama, nggak nyampe 10 menit, udah kembali. Tapi kalau misalnya banyak energi negatif yang tersimpan Mhm. di dalam tubuh, itu Yap. kalau misalnya bisa dilihat, bisa dideteksi dari muka gitu, misalnya di bagian wajah yang mana sih sebenarnya kita bisa melihat ini ada energi yang tertahan di sini gitu, bisa dilihat nggak? Jadi gini, wajah kita ya, segini wajah nih, ini kan representasi dari seluruh tubuh. Oke. Nah, di sini juga kelihatan cakra-cakra seluruh tubuh. Jadi dari 7 cakra kita ini dari wajah kelihatan. Gitu. Nah, makanya kalau saya terapi, semua yang penyakit kanker, jantung, stroke, dan lain-lain, cuma di wajah aja. Karena dari sini nih, seluruh tubuh. Dan itu bisa ngeberesin cakra-cakra yang ada sumbatannya. Oh gitu ya. Iya, dan kalau saya ya Mas, kan kalau ketemu klien kadang-kadang, saya untuk memastikan aja, tanggal lahirnya berapa gitu kan. Dari tanggal lahir itu kita tahu ada cakra dominan. Yang di situ ada, kalau dominan kan berarti ada kekuatan, sekaligus ada tantangan. Nah, di sini juga nih kita bisa tahu, oh berarti misalnya ya contoh, ini terlalu menyesal tentang kesalahan yang pernah dia lakukan, itu kelihatan dari situ. Dan harus gimana itu juga kelihatannya ada gitu. Ada teknik itu. Ini gini, Bu. Kita ngomong soal wanita ya. Ya. Wanita itu kan memang identik dengan feminin gitu. Tapi tidak semua wanita juga memiliki melekat dengan kefemininan itu sendiri gitu. Iya. Ada wanita yang memang dia merasa kayak tubuhnya itu kayak kelaki-lakian banget gitu. Bahkan masuk ke toilet cewek aja merasa kayak nggak nyaman gitu. Dan dia mencoba untuk menutupi itu, melawan itu semuanya dengan pakaian yang serba tertutup, bercadar, dan ada kasus seperti itu. Atau kemudian ada juga anak kecil yang memang ketika dia tumbuh gitu ya, sukanya pakai misalnya kayak tomboy. Nah, bisa nggak sih itu kemudian memunculkan memunculkan energi feminin itu supaya kemudian melekat kembali menjadi lebih feminin lagi, nggak tomboy lagi gitu. Bagaimana dan bagaimana pula kita tetap bisa menjaga energi feminin itu agar tetap lembut dan tetap bersinar gitu. Gimana, Bu? Gini Mas, anak ya lahir tuh sebenarnya kan terbentuk oleh kebiasaan pola dari orang tua. Saya juga ada klien. Jadi bagaimana memunculkan jiwa femininnya, sebenarnya kan semua orang punya diri sejati ya. Nah, itu kalau saya sih disembuhkan lukanya aja. Disembuhkan lukanya aja, itu pasti ada luka. Jadi luka-luka yang ada itu kan tersimpan di perasaan, lalu membentuk pikiran. Lalu membentuk filter-filter dalam kehidupan. Nah, ini dikembalikan aja, diselesaikan semua luka itu. Gitu. Jadi banyak juga klien saya yang kayak gitu kok. Jadi kuncinya ada dirilis sebenarnya ya. Makin dirilis, makin luka-lukanya, makin emosinya diterima, dibiarkan apa adanya, atau dipeluk gitu ya. Itu makin kemudian dia akan terurai dengan sendirinya. Ya diterima dulu harusnya. Memang harus diterima, diakui sih. Kalau saya tuh ada teknik saya, terima, akui. Karena tanpa kita akui, kan nggak akan approve ya. Iya. Terima, terus dilepaskan gitu, akui dulu. Jadi ya Allah, ini tuh emang gak enak banget, nyakitin banget gitu, berat, nyakitin. Kalau misalnya seseorang itu sudah advance, mungkin nggak Bu, ketika kemudian dia melakukan sebuah pelepasan, apapun itu, baik sesuatu yang positif, yang negatif, yang ada dalam hidupnya, yang muncul di perasaannya, cara melepaskannya itu sesimpel kemudian dia hanya menarik nafas, dia tahan, kemudian dia lepaskan dengan pelan-pelan. Ketika sudah advance, mungkin nggak itu bisa rilis
Bisa banget. Kalau udah advance tuh kan gini ya, nggak usah deh tentang perasaan, tentang capek di tubuh. Itu saya kan ngerasain itu ya. Saya pulang umroh kemarin tanggal 30. Sampai hari ini kegiatan saya belum selesai. Capek banget ya pastinya gitu. Tapi saya itu tadi pagi contohnya. Saya cuma diam, lalu liatin aja. Liatin, oh capeknya di sini. Oke. Oke. Udah diliatin dia udah selesai kok, karena kan itu adalah bagian dari energi yang nggak akan bertahan lama kalau kita nggak pegangin. Makanya kadang ketika kemudian dada kita sesek gitu ya, kayak nggak enak gitu ya, cukup kita diem terus kemudian kita rasakan di bagian yang nggak enak itu namanya metode scanning mungkin ya. Kita scan, kita rasain utuh, itu hilang sendiri. Hilang sendiri, asal tahu aja, oke. Dan cek Mas, waktu ngerasain nih, ada emosi dasar apa yang ngikutin sesak itu? Oh, Nah, digali gitu ya, nggak dielaborasi. usah digali, dia otomatis keluar. Oh. Karena kan kita, nah inilah banyak orang itu nggak pernah kenal dirinya kan, makanya ketika mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Jadi Gitu. kita sadari gitu ya, kita Iya. sadari. Oke. Misalnya contohnya dadanya sesak, Mm-mm. sesak banget nih gitu, oke. Oh sakitnya tuh begitu. Ada emosi apa di situ? Kalau emosi marah, oke terima aja marah. Terus tanya, apa pentingnya? Apa pentingnya ada? Kalau nggak penting, ya udah, dia akan lepas sendiri kok gitu. Itulah kenapa kalau misalnya orang itu vibrasinya masih rendah, ketika ke-trigger masalah apapun tuh dia langsung bereaksi. Ya, Tapi kalau udah tinggi, dia kadang bisa diam, bisa Santai mengamati aja. dulu gitu ya. Oh, kamu lagi marah. Oh, kamu lagi ini penyebabnya. Terjadi semacam kayak dialog gitu ya di dalam diri gitu. kalau yang udah expert sih sebenarnya nggak pakai dialog lagi ya, cuma tahu oke, udah, Ya. terus kenapa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita baru belajar, dan kan saya bikin pelatihan juga ya Mas, bikin pelatihan ya teman-teman itu, jadi kita setiap hari ya bangun pagi cek ada nggak bagian tubuh yang nggak enak. Oke, kayak tadi kan, oke nggak enaknya di sini, cek emosi dasarnya apa, lalu tanya penting nggak itu. Oke, kalau nggak penting, ya udah lepasin aja. Ya, Dia akan keren. lepas sendiri karena energi. Itu ya teman-teman yang perlu untuk terapi aura, nanti silakan lewat Bu Vera gitu. Nah Bu, kalau misalnya ini soal awet muda, Oh ya, ya soal awet muda, apakah kemudian seseorang yang rajin di dalam hatinya itu senantiasa dipenuhi rasa syukur yang tiada terhingga, itu emang benar-benar berpengaruh terhadap awet muda dan awet hidup gak sih? iya Mas. Jadi kan ketika kita sampah-sampah emosi, pikiran dan perasaan yang dilepaskan, otomatis kan apa yang masuk ke dalam tubuh kita nih dari ujung rambut sampai ujung kaki kan gak ada sampah. Jadi sel-sel tubuh kita kan terus nggak menua ya, dan selnya berganti lagi gitu. Seperti itu, dan saya merasakannya Mas. Iya. Gitu, dan orang-orang tuh nggak nyangka juga kan umur saya 51. 51. Iya. Oke. Karena memang banyak orang yang wajahnya itu tua sebelum waktunya Banyak kan. banget Nah, ya. jadi ini ternyata tidak hanya sekadar dipengaruhi oleh misalnya terlalu banyak mengkonsumsi gula misalnya ya. Enggak. Tidak hanya soal makan aja, tapi juga bukan pola makan, tapi juga pola pikir, mungkin juga pola energi tadi ya, soal trauma-trauma, tidak pandai melepaskan, sampah-sampah emosi, endapan-endapan emosi yang negatif itu masih banyak dalam diri itu juga ya, berkontribusi ya Bu ya. Iya banget. Jadi kan menurut penelitian ya 90% penyakit dan penyakit dan nasib ya dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan yang disebut ini dengan persepsi. Gitu. Nah, saya fokus di sini. Jadi mau klien saya sakit apa aja gitu ya, udah di perasaannya tuh yang saya selesaikan. Kadang kalau yang stroke aja, misalnya ya, sudah selesai saya terapi, tangan kanannya kan awalnya nggak bisa megang botol minum aqua yang besar itu ya. Pas sudah saya terapi dia bingung, loh kok bisa megang katanya gitu. Ya sebenarnya karena ini kan efek dari nahan kerasnya hati gitu ya, hati gitu. Kan biasanya kalau orang stroke kan keras hatinya. Iya. Ya, bagaimana dia saya terapi tanpa tahu kalau itu sedang diterapi perasaannya. Itu sih Mas teknik-teknik saya, jadi beneran simpel dan gampang banget dipelajari.
Tapi sebelum mempelajari dan menjadi praktisi terapi aura ini, momen apa sih yang membuat Bu Vera kemudian apa ya, kayak eh, aku kayaknya perlu deh belajar untuk mengubah aura wajah dan terus kemudian cara memandang diri sendiri menjadi lebih beda. Tuh momen apa yang bikin memutuskan untuk masuk ke sini gitu? Oke, jadi ya Mas, dulu saya itu belajar tentang pemberdayaan diri karena hidup saya nggak baik-baik saja. Dari kecil hidupnya nggak enak banget pokoknya. Sampai akhirnya saya menikah, sampai akhirnya saya stres, saya sering sakit, bolak-balik masuk rumah sakit. Dokter bilang vertigo saya nggak bisa sembuh. Lalu sinusitis saya juga bilang nggak bisa sembuh. Pokoknya kalau sembuh mesti pindah ke planet yang tanpa debu, karena katanya saya alergi debu yang nggak bisa disembuhkan. Lalu saya sakit lambung, yang kalau dibilang sekarang mungkin GERD kali ya. Pokoknya nggak boleh salah makan dikit, nggak boleh telat makan dikit, itu mesti sakit. Dan dulu saya kerja di perusahaan asing. Di kantor, meja saya tuh isinya obat-obatan. Dan selalu terisi obat masuk angin, apa tuh namanya? Lupa, tolak angin lah ya, Panadol. Terus apa tuh? Obat-obatan itulah yang kalau saya bilang, makanya saya bilang sama teman-teman, ciri-cirinya, ciri-ciri perasaan kita banyak sampah, itu kita gampang deh. Cek aja, sering masuk angin nggak? Badan sering pegal-pegal nggak? Leher kaku, punggung berat, pinggang sakit. Terus apa lagi setelah itu? Pencernaan, terus HbAB lah, atau perut sering kembung lah. Terus apa lagi ciri-cirinya? Ini Mas, emosian, senggol bacok. Terus susah tidur. Nah, inilah dari penyakit-penyakit receh ini yang sering yang sering membuat kita merasa tidak berdaya, dan sebenarnya kan cuma karena ini kebanyakan sampah emosi aja gitu. Nah, dari pelepasan tentunya di terapi, ya udah itu, dan itu saya semua akhirnya alami, dan sekarang sinusitis saya udah nggak ada lagi, vertigo saya juga enggak. Jadi dari situ saya belajar, karena gini, katanya kalau misalnya sering sakit itu kurang sedekah. Sedangkan saya tuh sedekah sedompet-dompet ya Mas. Gajian, sedekah sebanyak-banyaknya. Terus katanya kurang ibadah. Kurang ibadah gimana? Orang saya sholat duha aja 12 rakaat. Saya sholat lainnya gitu. Apa yang salah dengan saya gitu? Pengajian, puasa, saya nggak berhenti lah ya. Akhirnya ikut pengajian mana aja saya ikutin, sampai mabit, nginep di masjid dan segala macam saya ikutin gitu. Dan akhirnya banyak belajar. Ternyata di 2000 berapa ya, itu saya belajar, akhirnya saya ketemu sama kiai saya tuh, dilengkapi lah ilmunya. Ternyata saya cuma nggak pernah merasakan nafas aja. Oh, nggak pernah merasakan nafas. Jadi sama kiai saya tuh kan saya udah belajar banyak ya, segala macem deh saya pelajarin tentang teknik terapi, hipnoterapi, NLP dengan segala macem turunan-turunannya ya saya pelajarin. Kok masih belum ngeklik ya ke diri saya. Nah 2016 akhir saya ketemu kiai saya, dan ternyata hasil diskusi panjang lebar kali tinggi, mungkin sampai setahun kali ya gitu, karena saya tetap nggak percaya dengan ilmu-ilmu itu. Ternyata pas saya praktekin itu cuma nafas aja. Kunci dari semua keberhasilan, semua teknik terapi, kita sadar deh dengan nafas kita. Ujung-ujungnya balik ke situ ya. Iya, balik ke nafas ya. Diam, sadari nafas. Kita cari kemana-mana juga. Aku saya juga sama. Tapi lebih ekstrim saya kayaknya deh. Gimana? Saya di jamaah tabligh itu tuh bertahun-tahun, ya kan. Terus kemudian Salafi, tahu kan Salafi. Terus kemudian di Hidayatullah bertahun-tahun. Pernah juga di prospek Gerakan Fajar Nusantara, ya kan. Di Hizbut Tahrir, aku pernah waktu sekolah, kurang apa coba. Masuk ke torikot ini, torikot itu. Iya, saya Kejawen. Iya benar. Sama kiai saya, ternyata dari semua keilmuan yang saya pelajari, ternyata cuma nafas. Termasuk tentang hipnoterapi dan lain-lain gitu ya. Karena saya orang yang nggak bisa dihipno juga. Jadi ada dulu teman saya katanya ahli hipnoterapi gitu ya. Saya maksudnya mau melepaskan stres saya gitu ya. Stresnya udah luar biasa. Dari jam 9 sampai jam 3 sore itu nggak bisa. Mbak Vera nggak bisa dihipno gitu. Saya bilang masa sih gitu. Dan sekarang satu teknik itu dari kiai saya, dan itu saya pakai dan ternyata beneran. Dan saya cari tahu lagi Mas, kenapa sih nafas itu gitu. Nah itu saya ada lagi tuh, kalau di pelatihan saya kasih tahu ke teman-teman, kenapa sih? Jadi kalau ada klien, saya jelasin kenapa kita harus nafas.
Gitu. Iya, iya. Ya karena kan nafas itu berpengaruh di pikiran sadar, bawah sadar dan nir sadar. Jadi harus tahu juga kan, karena nafas itu kebutuhan dari tubuh. Ngomong-ngomong soal nafas, aku jadi teringat ya. Aku dulu tuh hobi ya, kalau kan rame ya biasanya kalau apa ada anak lagi kesurupan segala macem Oh gitu kan. iya, iya. Ada ustadzah, ada siapa, ini yang bacain ini, bacain itu gitu. Nah ketika kemudian mental semuanya kan, aku sering hobi banget dulu Bu. Gitu aja kan langsung ngeliat nafas gitu. Itu kerjaan saya dan nggak perlu pakai kita pakai Nah nafas aja makanya Mas. nggak perlu apa-apa. Nggak perlu. Dan gini, saya juga banyak ya. Awal-awal saya dibilangnya malah dukun cantik, karena sering banget tentang kesurupan tuh. Iya, iya. Ada ya klien saya itu nggak bisa tidur. Jadi satu pesantren dia sewa 3 shift buat ngajiin dia. Katanya kalau nggak ada yang ngaji dia nggak bisa tidur. Ada inilah ada itu. Akhirnya saya terapi. Terus santai aja tuh. Sekarang nggak pakai lagi. Jadi Iya. kan sebenarnya bagaimana belief ya, beliefnya. Iya sih. Betul. Dan peserta pelatihan saya di Purwakarta tuh jadi di sana dibilang sakti. Karena ada orang yang tetangganya nih dikit-dikit kesurupan gitu. Iya. Dia bilang sama saya, Bun, ini gimana sih Bun? Udah yang ini tapi masih aja kesurupan. Saya bilang, bisikin aja gitu. Terus dibisikin. Bisikinnya gimana Mas, Bun, tahu nggak? Gimana Bu? Pokoknya ya, gue tahu nih apa yang lo lagi rasain. Kalau masih begini juga gue kencingin lo gitu. Dia bangun langsung. Iya, bangun. Iya. Bener tuh. Oke, Bu Vera ya, pakar terapi aura, terima kasih sudah berkenan berbagi di Ngaji Roso. Mudah-mudahan membawa manfaat, arti dan guna buat kita semuanya. Amin. So, teman-teman yang butuh dengan Bu Vera nanti mungkin bisa apa Bu, mungkin yang bisa dihubungi, ada Instagram atau apa atau ada apa Instagram gitu. saya vera.hrynt. Oke. Jadi itu ya teman-teman ya obrolan kita pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih banyak Bu Vera. Terima kasih See you banyak next Mas. time. Yuk. Masya Allah berkah untuk kita semua. Amin. Amin.